Pagar yang terbuat dari bambu-bambu ini tertancap di laut ini sejak Agustus tahun lalu. Pagar awalnya hanya sepanjang 7 meter, kini pagar sudah membentang sepanjang lebih dari 30 km di perairan Tangerang, Banten dengan jarak dari bibir pantai sejauh 700 meter. Nah, di belakang saya itulah pagar-pagar yang sepanjang lebih dari 30 km yang memagari perairan Tangerang dan juga membatasi lebih dari 3.800 aktivitas nelayan yang dibangun secara ilegal. Dan kalau bisa Anda lihat, sedang ada aktivitas penghentian sementara atau penyegelan yang dilakukan oleh pihak dari KKP sendiri sambil dicari tahu siapa sebenarnya orang di balik pembangunan pagar ilegal ini. Selain membatasi aktivitas melaut lebih dari 3.800 nelayan, pagar juga menghambat aktivitas 502 penambang ikan laut. Pak Ipung, bisa dijelaskan kegiatan hari ini? Hasil laporan dari masyarakat kan ini pagar sepanjang 30 km. Temuannya memang betul 30 km? Benar sekali. Jadi dari ujung sama, tapi ternyata putus-putus 30-nya ini kan. 30 putus-putus. Tapi ini saya pikir tadi permanen kuat gitu ya. Ternyata enggak, rapuh sekali. Artinya kalau kami mau musnahkan, kita tarik dengan kapal pun selesai ini barang. Cuman ini jembatan ini tidak ada PKKPRL, tidak ada izin dari KKP. Jadi kehadiran kami, saya diperintah langsung dari Pak Menteri untuk melakukan penyegelan. Ya, kita kasih waktu nanti 10 atau 30 hari sejak ini, maka kami akan ambil tindakan lebih tegas lagi, terukur. Kita akan rapikan ini, karena tidak boleh ya, laut ini punyanya semua masyarakat Indonesia. Tidak boleh di kotak-kotak seperti ini, tidak boleh dibakar-bakar seperti ini, Mbak. Karena ini melanggar. Nah, melanggar ini, ketentuan ini ada di aturan yang kami sudah pampangkan di situ. Apalagi ini kan area perairan umum ya, dibilang usaha umum kalau tidak salah istilahnya ya, Pak ya? Betul sekali. Bahkan di situ ada kampung nelayan tuh. Kita lihat keluar masuknya kapal-kapal perahu-perahu nelayan tuh kan mengganggu mereka, ya kan? Siapapun pemiliknya ini, kami harapkan kami dari KKP hadir untuk menertibkan ini. Tidak boleh dilakukan pemagaran laut seperti ini. Ya, ini laut ini milik masyarakat Indonesia seluruhnya. Jadi laut sebagai pemeras satu bangsa, bukan menjadi terkotak-kotak seperti ini. Ya, itu aturan yang ada. Pak, tapi kalau dilihat ini dalam kurun waktu dari bulan Agustus, 14 Agustus sampai bulan Januari itu kurang dari setengah tahun ya, 4-6 bulan, 5 bulan sudah terbangun sepanjang 30 km. Kira-kira siapa Pak dalangnya? Kami belum mengarah ke sana siapa dalangnya. Siapapun dalangnya ini negara hukum ya. Tidak boleh semena-mena pagar-pagar ada di laut seperti ini. Jadi semua ada aturannya, Mbak. Gitu. Jadi tidak boleh lagi seperti ini. Jadi sebetulnya ini kan dia pagar ini memagari kayak pulau itu. Pulau dipagari gitu loh, Mbak. Jadi saya pikir tadi menjorok ke laut, ternyata enggak. Dan itu putus-putus sekarang. Ya kan? Putus dan itu kita lihat enggak kuat lah ini bangunan ini. Karena ini mereka akan nambah-nambah terus nih. Ya kan, akan nambah-nambah terus gitu kan. Kita hentikan di sini. Jadi kita hentikan supaya mereka tidak nambah lagi. Bahkan udah saya peringatkan ini untuk diambil aja, dia cabut lagi aja sama siapapun yang masang di sini. Oke, ini Pak terakhir, ancaman hukuman pidananya. Jika diketahui bahwa ini adalah perintah dari oknum atau mungkin lembaga atau institusi atau bahkan mungkin masyarakat sekitar, ada ancaman pidananya nggak Pak? Aturannya sudah jelas, ya kan, berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 30 tentang pengawasan ruang laut. Ya, di situ sudah terpampang atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan pasal 18 dan 12 Undang-Undang Nomor 6 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang, ini ada sanksinya. Jika dibandingkan dengan para pekerja ibu kota diukur secara jarak tempuh, panjang pagar ini lebih dari 1 jam. Seperti rute dari Bojonggede Bogor ke arah Pancoran Jakarta Selatan menggunakan sepeda motor. Nah, ini suasana bagaimana pagar-pagar yang memenjarakan dalam tanda kutip
mengelilingi atau mengurung para nelayan dan juga masyarakat pesisir. Jadi para nelayan itu harus berjalan lebih jauh atau berlayar lebih jauh untuk kemudian melaut, sehingga itu tentu saja memberatkan mereka karena tentu saja berkaitan dengan ongkos atau biaya mereka melaut, sangat berpengaruh. Dan panjang pagarnya seperti yang diberitakan dan sudah dipastikan lebih dari 30 km. Jadi mereka dikurung sepanjang 30 km oleh pagar-pagar bambu yang saat ini sedang dalam proses penyegelan oleh KKP. Saat berpapasan dengan sebuah kapal nelayan yang melintas, kami pun bertanya kepada nelayan mengenai keberadaan pagar tersebut. Bapak terganggu nggak dengan itu? Terganggu lah. Ya banyak yang terganggu sih, banyak yang ininya mah. Banyak ya? Iya. Terganggunya kenapa, Pak? Ya kayak semacam jalanan juga susah kapan. Kalau malam ya? Iya, kalau malam juga Nabrak? agak-agak berat intinya. Bisa nabrak-nabrak ya? Bisa nabrak.